selama dia melanggar konstitusi tidak ada HAM. Ingat itu. Selama dia melanggar konstitusi itu tidak ada HAM. Pengkhianat. Ya kan? Karena OSUS tadi bilang berhasil atau gagal, jangan hanya dari kacamata pihak-pihak yang diuntungkan. Nah, dari sejumlah ini tetap perlihatkan masalah Papua secara politik tetap masih dalam pandangan kami, paradigma orang Papua mentah. Dan kehadiran Indonesia di tanah Papua itu bagian dari penjajahan, pendudukan, dan kolonialisme. Tapi pemerintah di bawah kepemimpinan Megawati mengeluarkan impres yang bertolak belakang, bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 21 memekakan Papua pakai impres. Beritahu ya, saya pensiun bintang 1 saya nggak iri. Bahwa orang Papua ada yang bintang 3 pensiun, berapa sekarang orang? Kurang adilkah itu? Jadi jangan bilang tidak mencerdaskan, tidak memajukan, sudah diposisikan. Cuman masih ada yang ingin merdeka. Selama dia melanggar konstitusi, tidak ada HAM. Ingat itu. Selama dia melanggar konstitusi, itu tidak ada HAM. Pengkhianat. Saya kasih tahu aja, kita pakai konstitusi mana? Nah, kalau cara-cara TNI, karena mereka berpegang kepada konstitusi. Tidak disalahkan. Bisakah PBB menyalahkan itu? Loh, saya berpijak kepada konstitusi. Sama dengan Birma. Pertanyaan saya, apakah gelas hendak diisi penuh atau mau dikosongkan nih, Pak? Kalau isi gelasnya diibaratkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat adat Papua, mengapa semenjak 1962 sampai penghujung 2021 ini masih jauh api dari panggang? Ada yang salah berarti. Ini fakta. Nah, tentu kesalahan layak ditujukan kepada penguasanya, kan? Siapa penguasanya? Pusatkah atau daerahkah? Nah, penyebab-penyebab kegagalan itu yang kita harus tinjau, harus tilik, dibedah dan dibuang penyakitnya. Ya kan? Karena OSUS tadi bilang berhasil atau gagal, jangan hanya dari kacamata pihak-pihak yang diuntungkan, tetapi harus dari kacamata masyarakat adat Papua itu sendiri. Mereka lah yang paling berkepentingan dalam menjalankan kehidupan yang berkeadilan untuk kemakmuran dan berkesejahteraan di atas tanah mereka. Itu yang kita harus fokuskan. Masalah di dalam tata negara Republik Indonesia juga harus dibenahi. Kayak Pak Tobing bilang, bukan hanya Papua yang miskin. Di Batak, tanah Batak juga banyak yang miskin. Ya. Banyak ketidakadilan, banyak kemunafikan, banyak ketidaksejahteraan. Mana yang makmur? Hanya orang-orang yang kaya. Nah ini Pak. Jadi kebijakan-kebijakan yang salah ini mengakibatkan salah melangkah, salah termasuk Pak Freddy Numberi ya. Pak Freddy Numberi ini kan macam Pak Pendeta 15 miliar itu kan di tengah-tengah kemiskinan umatnya kan. Patokan bahwa Papua berhasil karena si Numberi ngomong otsus yang berhasil. No, yang merasakan Papua di sana Numberi mah udah kaya. Sebenarnya Pak Markus juga mau nanya Pak Markus. Kalau nggak usah mikir otsus, tapi kita langsung udah kerja, bangun sekolah, terus mulai ambil alih pelan-pelan rakyat Papua dengan kepandaiannya, kecerdasannya, bagaimanapun juga dunia berubah, tidak mungkin bisa tinggal di hutan selamanya, bahkan di Eropa pun mau nggak mau orang harus pergi ke kota, sehingga banyak di pedesaan-pedesaan Eropa itu ada rumah yang diiklankan, dijual hanya €1 rupiah, saking udah nggak ada penduduknya di situ. Bahkan di Eropa pun mereka terpaksa harus pergi ke kota besar. Dan dengan datangnya imigran refugee dari Timur Tengah, maka refugee dari Timur Tengah ini dikirim ke pedesaan, mereka tinggal di sana untuk menghidupkan perekonomian di sana. Jadi seakan-akan memang dipaksa. Nah, bagaimana dengan rakyat Papua kalau memang terpaksa ya harus sekolah. Mereka harus sekolah dan pulang ya mereka terpaksa harus tinggal dengan infrastruktur yang sudah ada. Ya hutan itu ya hanya untuk ini saja, hanya untuk hutan produksi saja. Jadi memang itulah fakta bahwa sekarang ini roda modernisasi, westernisasi apapun namanya itu sudah masuk ke Papua dan tidak bisa dihindari untuk menghadapi kenyataan itu. Silakan Pak Markus. Banyak yang bertanya tentang otsus, tapi kan saya tidak menjawab itu, saya menghindar. Nah, itu kan saya tidak masuk di ruang itu.
Karena saya ini kan pejuang politik bangsa Papua merdeka. Sementara otonomi khusus ini kan politik pembangunan dalam pendudukan Papua. Itu dua paradigma yang berbeda. Nah, karena itu memang masalah Papua selama paradigma ini kan tetap akan berbeda selama masing-masing kita dengan kebenarannya. Bicara PBB kan sampai sekarang sebagaimana Bapak Pendeta sampaikan tadi, Pak Max, PBB kan tidak mencatat bahwa Papua bagian dari Indonesia. Mereka hanya men-text note. Nah, dari sejumlah ini tetap perlihatkan masalah Papua secara politik tetap masih dalam pandangan kami, paradigma orang Papua mentah. Dan kehadiran Indonesia di tanah Papua itu bagian dari penjajahan, pendudukan, dan kolonialisme. Nah, itu yang kami lihat dan alami selama ini. Nah, dalam fakta 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus, saya sudah bilang menurut role lahirnya otonomi khusus ada 3 semangat dasar, yaitu perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan. 3 nilai inilah yang mestinya kalau pemerintah maksimalkan dari yang lalu setelah sekarang kan pakai logika setengah penuh setengah kosong, itu tidak bisa nyambung. Itu alasan pembenaran diri, karena memang kalau dari awal kenapa masih setengah? Mestinya sudah penuh dong. Tapi itu tidak pernah diseriusi. Undang-undang jelas dari awal mengatakan selama MRP belum dibentuk, Provinsi Papua hanya 1. Tapi pemerintah di bawah kepemimpinan Megawati mengeluarkan impres yang bertolak belakang, bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 21 memekakan Papua pakai impres. Setelah itu dari belakang cari legitimasi hukumnya dengan merubah Undang-Undang 21 melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008. Dan terus terjadi dari waktu ke waktu. Jadi kesalahan-kesalahan macam begini hanya orang yang bukan manusia saja yang anggap itu wajar. Yang pikirannya tidak normal saja dianggap wajar. Ya, kalau sebagai manusia yang punya harga diri, cukup tahun 40-50 itu kami orang Papua sudah ada di Harvard University, di Leiden University. Black Brothers itu musik legendaris Indonesia tahun 70-an sebelum yang lain-lain ada. Jadi apa yang kami kurang? Jadi dalam situasi begitu harus melihat Papua itu secara memang komprehensif, jadi tidak bisa ini. Yang kedua secara dasar itu memang kita tidak bicara soal Undang-Undang Dasar 45 karena itu terjadi 45 Papua masuk melalui atau disebut kami bilang itu proses pendudukan terjadi melalui 63. Lalu kemudian undang-undang pertama tentang Papua itu nomor 12 tahun 69 tentang otonomi seluas-luasnya untuk Irian Barat. Yang waktu itu sudah ada mata uangnya sendiri dan dalam undang-undang itu mengatakan Gubernur Irian Barat adalah putra asli Irian Barat. Tapi setelah undang-undang ini ditandatangani, Akub Sainal yang Pangdam Cendrawasih menjadi gubernur. Jadi orang Papua bilang, ini yang kami bilang, kamu tulis lain, buat lain di Papua. Akub Sainal gubernur pertama orang Papua, seorang nasionalis Papua merdeka, tapi karena Herman Wayoi membujuknya, kemudian dia ikut Indonesia dan menjadi hadiahnya itu dari Partai Nasional Papua menjadi gubernur Indonesia, gubernur Papua pertama. Dia melihat ada penjarahan buku-buku tentang sejarah Papua, nyanyian rohani, seruling emas dibakar, buku-buku Belanda dibakar, semua aset dijarah. Dia bilang, ini bangsa yang kami bilang amberi, ambel, itu sudah ada depan kami. Waktu di zaman
itu kerajaan atau apa ini Kesultanan Tidore Ternate, mereka datang ambil kami punya orang di Fafak, di Sorong, lalu jadikan budak. Itu hari ini sudah tiba di depan mata. Dia mengirim surat kepada perwakilan UNTEA. Dia meminta supaya menjelang 1 Mei 1964, 1 tahun pendudukan Indonesia di Papua, dilaksanakan referendum. Tapi terbalik, orangnya ditangkap, gubernurnya ditangkap, dipenjarakan. Naiklah Frans Kapisa yang secara de facto dia bukan gubernur, tapi Pangdam dari waktu ke waktu, Pangdam Irian Jaya, Irian Bara waktu itu yang jadi gubernur. Jadi minta maaf, kami orang Papua itu bicara apa yang kami lihat dan dengar. Kami tidak diajarkan, kami punya budaya itu tidak diajarkan bicara manis, tapi perilakunya tidak manis. Kalau kami mau perang, kami biasa bawa busur panah di depan, baru teriak perang, supaya kau juga siap. Kami tidak datang manis-manis di depan, setelah itu baru berbalik, tusuk, bunuh dari belakang. Itu dari sisi budaya, memang beda di situ. Para antropolog Indonesia di Papua juga tidak memahami itu. Akademisi-akademis di Papua juga, semua dalam kerangka Indonesianisasi. Mereka tidak membangun proyek Papuanisasi, pemahaman antropologi Papua, sosiologi Papuanya itu kerdil. Nah, dalam situasi begini, orang Papua melihat hasil kajian roadmap LIPI itu sebagai ada titik harapan. Tapi kemudian juga dikuburkan, atau mulai dikubur. Di masa SBY, dia bentuk UP4D dengan menunjuk Letnan Jenderal Bambang Darmono sebagai ketua UP4D. Jokowi naik, hapus UP4D. Terus tunjuk Ma'ruf Amin sebagai kepala percepatan pembangunan di Papua. Ya, jadi setiap presiden punya programnya sendiri. Sementara masalah Papua, ideologi Papua Merdeka itu tidak pernah berbeda. Sebentar, itu satu tadi dan saya sama. nggak salah dengar itu Pak Ma'ruf Amin sebagai kepala percepatan pembangunan Papua itu. Ya, impres kan. Presiden kan menunjuk dia urusan Papua kan Pak Wakil Presiden. Wah, bahaya ini. Jadi dari waktu ke waktu kan tergantung presiden siapa dia buat, terus presiden nanti 2023 siapa yang atau 2024 siapa yang naik presiden, dia bikin baru. Sementara masalah Papua satu dan sama. Orang Papua merasa harga dirinya tidak diakui sebagai manusia. Martabat citra gambar Allah itu bukan dilihat sebagai gambar Allah. Kalau Philip Karma dia bilang refleksi seluruh pandangan dia dan selama pengalaman sekitar 20 tahun lebih dipenjarakan, dia bilang kami ini seakan-akan setengah manusia. Bukunya itu tertulis itu. Kami seakan-akan setengah manusia. Orang Papua itu seakan-akan setengah manusia. Jadi situasinya seperti itu. Nah, ini yang saya pikir dipahami secara mendalam dan menyeluruh. Ya. Oke. Baik, saya pikir itu dulu. Makasih. Ya, Pak Ponto, lalu Pak Martin Go dan Pak Petrus Revasi. Silakan Pak Ponto untuk menanggapi tadi Pak Ponto. Saya sudah bilang. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.